telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laili Nur Aisyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan anak, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik metode dan teknik bermain serta penerapannya dengan anggota Erika Yulia Indriani dengan NIM akhir 5005 dan Solehatun Nufus dengan NIM akhir 5029, dengan saya sendiri Bunga Maulidina Adila Putri dengan NIM akhir 5051. Adapun sub-sub topik yang akan kita diskusikan yakni 1. Pembelajaran anak. 2. Bagaimana anak belajar. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Yang keempat, metode dan teknik bermain. Yang kelima, strategi melalui pembelajaran kegiatan bermain dengan pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. Yang pertama adalah pengertian pembelajaran pada anak usia dini. Pembelajaran pada anak usia dini adalah kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada anak yang disesuaikan dengan tingkat usia anak, dengan pengembangan kebutuhan dan kurikulum yang berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang dipersiapkan oleh pendidik. Pembelajaran anak usia dini menurut para ahli. Menurut Maslow, dalam perkembangannya anak mempunyai berbagai kebutuhan yang perlu dipenuhi, yaitu kebutuhan primer yang mencakup pangan, sandang, dan papan, serta kasih sayang, perhatian, rasa aman, dan penghargaan terhadap dirinya. Yang kedua, menurut Smilansky mengungkapkan bahwa anak usia dini belajar melalui panca inderanya dan melalui hubungan fisik dengan lingkungannya. Yang ketiga, menurut Erikson mengemukakan bahwa perkembangan manusia adalah sintesis dari tugas-tugas perkembangan dan tugas-tugas sosial. Yang keempat, yaitu menurut Piaget. Menurut pandangan Piaget, inteligensi anak berkembang melalui suatu proses aktif learning dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk terlihat secara aktif dalam kegiatan yang dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh panca indera anak. Dan yang terakhir adalah menurut Vygotsky. Konstruktivisme sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik. Berdasarkan pernyataan Anita Yus tahun 2012, ada beberapa model-model pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berikut beberapa model-model pendekatan pembelajaran yang dilaksanakan di bawah. Yang pertama, pendekatan Montessori. Pendekatan Montessori adalah metode pendidikan yang didasari pada aktivitas kesadaran diri sendiri, pembelajaran langsung, dan permainan kolaboratif. Selain itu, anak-anak didorong membuat pilihan kreatif dalam pembelajaran mereka. Sementara para guru di sini menawarkan kegiatan yang sesuai dalam memandu proses kegiatan tersebut. Kemudian model pendekatan Bangstreet. Model pendekatan Bangstreet memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, penekanan pada bermain. Yang kedua, konsep peran aktif anak dalam membangun
pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan bahan-bahan dan lingkungan lain. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan seluruh anak, bahwa setiap anak itu unik. Yang keempat, keluarga di sini memiliki keterlibatan dalam hal komunikasi. Kemudian yang kelima, guru berperan sebagai pengamat dan fasilitator pembelajaran. Kemudian ada pendekatan high scope. Model pendekatan high scope memberikan anak untuk belajar aktif, memberi kebebasan anak serta melibatkan secara langsung dalam pembelajaran dan memberikan pengalaman dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian lingkungan belajar di sini harus mendukung aktivitas belajar anak serta dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuan kognitifnya. Kemudian yang keempat, pendekatan kurikulum kreatif. Kurikulum kreatif menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan karakteristik anak, baik dalam aspek kognitif, sosial emosi, maupun aspek fisik motorik. Dalam mengembangkan berbagai aspek tersebut pada diri anak, sekolah yang menggunakan kurikulum kreatif berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran benar-benar sesuai dengan latar belakang dan kondisi masing-masing anak, terlebih lagi dengan memperhatikan aspek kebudayaan dalam kegiatan. Maka kurikulum kreatif dapat mengarahkan guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara lebih efektif dan efisien, bermakna. Hal ini mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih efektif. Kemudian yang kelima ada pendekatan Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia memanfaatkan pembelajaran mandiri melalui kegiatan proyek atau karya-karya lain dan pengalaman langsung dalam lingkungan yang berorientasi pada relasi. Dokumentasi sangat penting dalam pendekatan Reggio Emilia karena selain untuk memahami pengalaman anak, dokumen juga menjadi cara memfasilitasi komunikasi dan membuat anak merasa dihargai. Kemudian yang terakhir yakni pendekatan BCCT. Model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Circle Time merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat pada anak dan minat anak. Prinsip dasar pembelajaran BCCT adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan belajar dilakukan melalui bermain, merangsang munculnya kreativitas dan inovasi, menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar, mengembangkan kecakapan hidup atau life skill, menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar dilakukan secara bertahap dan mengacu pada prinsip perkembangan anak dan mencakup semua aspek perkembangan anak. Model pendekatan BCCT ini menggunakan kegiatan sentra lingkungan yaitu sentra persiapan, sentra balok, sentra seni, sentra bahan alam cair, sentra peran, dan sentra impact. Apapun. Selanjutnya yaitu ada metode dan teknik bermain. Bermain dapat juga dikatakan sebagai metode pembelajaran bagi anak usia dini. Mengutip dari Direktorat PAUD tahun 2001 dan Kemdikbud tahun 1998, menurut Syabil Risaliki tahun 2014 halaman 30-32 menyatakan bahwa ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan bagi pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu bercerita. Bercerita merupakan sebuah kegiatan menceritakan atau membacakan sebuah kisah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai pendidikan. Pada kegiatan bercerita ini, imajinasi anak akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada metode bernyanyi. Bernyanyi yaitu kegiatan dalam melakukan pesan-pesan, terutama pesan-pesan pendidikan. Pada saat bernyanyi, emosional anak akan terbentuk sesuai dengan apa yang mereka nyanyikan, seperti sedih, senang, gembira, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada berdharma wisata. Kegiatan berdharma wisata yaitu kegiatan mengamati objek secara langsung sesuai dengan apa yang mereka bahas atau yang guru bahas, sesuai dengan penjelasan hari itu.
Kegiatan berdana wisata, kegiatan yang dilakukan di luar kelas agar anak dapat melihat, merasakan, dan mengamati objek secara langsung. Selanjutnya yaitu ada bermain peran. Kegiatan bermain peran ini merupakan kegiatan ketika anak menyanyikan sebuah tokoh tertentu. Pada kegiatan bermain peran, anak akan merasa senang dan imajinasinya akan meningkat karena anak akan mendalami apa yang mereka perankan. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan demonstrasi. Kegiatan demonstrasi ini yaitu kegiatan ketika tutor atau guru memberikan contoh terlebih dahulu, lalu anak mempraktekkan apa yang telah guru atau tutor contohkan tadi. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan latihan. Pada kegiatan latihan ini, anak difokuskan pada kemampuan psikomotor, yaitu dituntut adanya kemampuan antara kerja otot mata dan otak. Yang selanjutnya ada pemberian tugas. Pemberian tugas ini dilakukan agar anak dapat melakukan tugas secara individu atau kelompok sesuai dengan arahan yang telah guru ajarkan. Yang selanjutnya yaitu strategi melalui pembelajaran kegiatan bermain dengan pemanfaatan bahan sisa dan bahan alam sebagai media bermain. Untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, salah satunya memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber media bermain anak. Cara mudah yang dapat ditempuh adalah dengan memanfaatkan bahan alam atau bahan sisa atau bekas yang ada di lingkungan sekitar untuk media bermain anak. Pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam untuk menciptakan alat bermain anak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menambah media bermain bagi anak. Yang kedua, memotivasi guru untuk meningkatkan dirinya menjadi lebih kreatif atau mengasah kemampuan guru akan kreativitasnya. Yang ketiga, memungkinkan anak untuk terlibat aktif dalam menciptakan sebuah alat atau sebuah karya. Pemanfaatan bahan alam atau bahan bekas yang dapat dijadikan media bermain anak antara lain sebagai berikut. Yang bahan alam contohnya ada jerami, ranting pohon, biji-bijian, tanah liat, dan sebagainya. Sedangkan yang bahan bekas ada koran, kertas bekas, kardus bekas, kaleng bekas, botol dan tutup botol, sedotan, dan lain sebagainya. Berikut beberapa contoh media bermain yang dapat atau berasal dari bahan alam atau bahan bekas. Antara lain yang pertama, boneka jari atau boneka tangan yang terbuat dari kaos kaki bekas atau kain perca bekas. Yang kedua, ada robot-robotan yang terbuat dari botol bekas atau kaleng bekas. Yang selanjutnya ada puzzle yang terbuat dari kardus bekas. Selanjutnya terbuat dari bahan alam, yaitu misalkan pistol-pistolan yang terbuat dari batang atau pelepah pohon pisang. Yang kedua, ada kalung mainan yang terbuat dari tangkai pepaya, tangkai daun singkong, tangkai pohon singkong, dan lain-lain dari tangkai-tangkai pepohonan yang lunak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, baik disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.